hampir sama dengan teori di atas, ya. George Herbert Smith, ya, George Herbert Smith menjelaskan bahwa kepribadian dibentuk oleh generalisasi orang lain, ya. Menurut teori ini, setiap orang meyakini bahwa orang lain memiliki harapan terhadap perilaku kita, ya. Harapan itulah yang kita hayati. Nah, ya, ditulis dulu itu A sama B, ya, cermin diri, bagian dari pembentuk kepribadian. Bagian dari pembentuk kepribadian, cermin diri, generalisasi orang lain, cermin diri, generalisasi orang lain. Kan kalian tadi sudah tulis faktor-faktor pembentuk kepribadian, ya. Faktor pertama adalah cermin diri. Faktor kedua adalah generalisasi orang lain. Nah, sudah, ya. Jadi hampir sama dengan teori di atas, ya, generalisasi orang lain, ya. George Herbert Smith, ya, menjelaskan bahwa kepribadian dibentuk oleh generalisasi orang lain. Menurut teori ini, setiap orang meyakini bahwa orang lain memiliki harapan terhadap perilaku kita. Harapan itulah yang kita hayati, sehingga perilaku kita benar-benar seperti apa yang menurut kita sesuai dengan harapan orang lain. Misalnya, seseorang anak meyakini bahwa orang tuanya mengharapkannya menjadi anak yang baik dan pintar, maka kepribadian anak itu akan berkembang ke arah itu, ya. Harapan-harapan orang tua biasanya dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung kepada sang anak. Nah, dengan mengetahui, mengerti, dan menghayati harapan itu, lama-kelamaan anak tersebut berusaha mengembangkan diri agar sesuai dengan harapan orang tua. Ya, perlu diingat bahwa harapan-harapan orang lain tidak hanya berasal dari orang tua. Siapa saja yang berpengaruh dapat menjadi pembentuk kepribadian orang lain atau seorang anak. Nah, ya, jadi kepribadian itu bisa terbentuk dari hasil apresiasi, menginginkan apresiasi orang lain. Anak-anak sekalian, misalnya yang seperti sekarang sangat cepat diapresiasi apabila ada konten-konten yang dilakukan oknum, ya, atau orang tertentu, ya. Nah, sehingga dia mendapatkan like yang lebih banyak daripada dislike. Misalnya konten video TikTok di mana anak-anak, ya, dan ibunya melakukan joget-joget, ya, ya, mendapatkan like, ya, di media sosial, maka itu like itu menjadi sebuah harapan yang membentuk karakter dia. Dari mana sebelumnya anak yang saya maksud ini perempuan, ya, perempuan memiliki fitrah untuk rasa malu sebagai bentuk kewibawanya. Dia harus memiliki rasa malu terhadap apresiasi orang lain, tapi karena mengharapkan apresiasi tersebut, merasa bahwa banyak yang suka, sehingga terbentuklah kepribadian seperti itu. Suka menampilkan dirinya dengan lekukan-lekukan tubuhnya, dengan goyang-goyang dan lain sebagainya, ya. Ini kita tidak membahas bagaimana dampak agamanya, ya, tapi kita ini membahas generalisasi orang lain. Jadi siapa saja yang mulai kegiatan-kegiatan tersebut, maka itu menjadi harapan. Oleh karena itu, apabila ada konten-konten seperti ini, kalau kita memang sesama manusia yang saling mengasihani, sebaiknya jangan di-like. Ya, jangan di-like, kalau atau lewatkan, jangan dinonton, ya. Ya, Muhammad Arya Dipta. Apalagi kalau laki-laki, ya, yang melakukan ini sangat tidak pantas, ya. Seorang laki-laki bergoyang-goyang, ya. Itu sangat tidak pantas.